Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya NJA. Kita akan melanjutkan episode membuat web perpustakaan dengan CI. Nah, kalau di episode sebelumnya kita menampilkan halaman login ya untuk admin. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuat halaman registrasi. Nah, kalau untuk login kan kita harus mempunyai akun dulu ya. Jadi, untuk membuat akun tersebut kita menginputkannya dalam halaman registrasi ini seperti itu. Nah, untuk membuat form registrasi atau halaman meregistrasi, pertama kita setup dulu nih untuk menghilangkan index.php pada CI. Nah, ini ada di file config, berada di folder config application. Nah, di sini ya, di config, kemudian file config.php. Nah, di sini kita cari yang di ini ya, string config index page. Nah, sebelumnya kan index.php. Nah, itu dihapus aja. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Agar nanti di URL-nya di sini kalau defaultnya itu nanti kalau untuk pemanggilan ya muncul di sini index.php. Nah, jadi kita menghilangkan index.php tersebut kayak gitu. Jadi untuk keamanan aja sih ya. Nah, setelah kita hilangkan index.php-nya di sini nih, kita kosongkan, kita tambahkan file.htaccess ini ya scriptnya, kemudian nanti bisa di download di link ini ya. Nanti setelah di download, simpan di dalam htdocs dalam folder pustaka, di luar aja seperti itu ya. Nanti di sini kita simpan di dalam folder pustaka. Jadi nanti tipenya adalah htaccess file seperti itu. Jangan lupa gunakan titik ya, titik htaccess seperti itu. Nah, selanjutnya file yang kita perlukan untuk membuat tampilan form registrasi, yaitu pertama ada file helper. Ini file helper ini berisi fungsi-fungsi yang sering digunakan, betul. Jadi kita tidak perlu mengulangi manggil-manggil lagi kayak gitu ya. Kemudian kita buat file gagal ini untuk tampilan gagal aktivasi. Kemudian file blok ini untuk tampilan blok akses ya, jadi aksesnya di blok, nanti tampilannya ada pada file ini. Kemudian tampilan halaman registrasi, tentunya ini tampilan untuk mendaftarkan akun nanti ada di sini ya. Dan setelah membuat ketiga file view ini, jangan lupa kita menambahkan function untuk memanggil ketiga file view ini di dalam controller autentifikasi. Nah, ini masing-masing file ini ada linknya masing-masing ya, nanti bisa di download. Nah, pertama kita coba cek file helpernya, pustaka _helper.php, simpan di dalam folder helpers ya. Ini ada di dalam pustaka nih, di dalam application, kemudian folder helper, simpan di sini. Ini adalah ya tadi saya bilang berisi fungsi-fungsi yang sering kali dipanggil. Nah, ini ada fungsi cek login. Nah, kalau untuk mengakses halaman admin kan harus selalu login ya. Jadi kita masukkan function cek login ini di dalam file helper. Di sini cek login ini untuk mengecek yang login sini dia login admin atau bukan. Kalau bukan, maka akses ditolak, kemudian dibalikkan ke halaman login, yaitu di autentifikasi seperti itu. Nah, pustaka helper selesai. Tadi ada kita buat gagal. Nah, gagal.php ini adalah tampilannya, jadi kita simpan di dalam folder views. Mana nih folder views nih, di dalam folder views, di dalam folder autentifikasi, simpan di sini gagal. Ini adalah script bawaan ya dari template SB admin 2. Kita coba menambahkan seperti ini, gagal aktivasi akun di natifnya. Kemudian untuk blok ini simpan sama ya di dalam folder autentifikasi dalam views. Ini juga sama nih, script bawaan juga nih dari SB admin 2. Kita tinggal tambahkan nih
dengan bahasa yang kita pahami, yaitu misalkan akses di blog kayak gitu ya, untuk kan ke file blog ini untuk tampilan untuk memblok akses yang si login itu. Setelah itu file registrasi. Nah, ini tampilan untuk registrasi akun. Nanti tampilan seperti apa? Pertama ada judul nih, daftar menjadi member. Kemudian ada form. Form ini berisi inputan-inputan yang akan dikirim ke dalam controller autentifikasi function registrasi, seperti itu. Pertama ada inputan apa? Pertama ada inputan nama, ya. Selanjutnya ada inputan email, ya. Ada nama, ada email, ada password 1, password itu. Kemudian ada password 2. Nah, bedanya password 1 itu password yang akan kita buat, kemudian password 2 itu adalah konfirmasi password yang pertama kali kita masukkan. Jadi antara password 1 dan password 2 itu nanti harus sama kayak gitu. Selanjutnya nanti ada button submit atau mengirim, ya, nama, email, dan password tadi ke dalam controller autentifikasi function registrasi, seperti itu. Nah, setelah udah dibuat nih file tampilan gagal, tampilan bloknya diakses, tampilan halaman registrasi, jangan lupa tambahkan function untuk memanggil 3 tampilan ini di dalam controller autentifikasi.php. Nah, ini sebelumnya kita sudah buat, ya, autentifikasi, cuma fungsinya baru 2, index dan login. Kita tambahkan nih function untuk gagal, blok, dan registrasi. Ini ya link terupdate-nya, ya, bisa di-download. Nah, kita coba cek untuk controller autentifikasinya. Ini sebelumnya kan cuma ada index, kemudian ada login. Nah, tadi kita tambahkan public function registrasi ini untuk agar data yang kita inputkan berhasil masuk dan ke database, seperti itu, ya. Kemudian ada juga validasi inputan di sini. Jadi validasi inputan untuk nama, di sini nama required, jadi harus diisi, ya. Kalau tidak diisi, masih kosong, kemudian langsung diklik submit, maka muncul nama belum diisi, seperti itu. Kemudian untuk email di sini required, ya, harus diisi. Kemudian trim, tidak boleh ada spasi. Kemudian emailnya harus valid nih, valid email, dan is unique, jadi email tersebut belum pernah terdaftar, seperti itu. Kemudian nanti kalau misalkan email tidak valid, maka akan muncul email tidak benar. Kemudian kalau misalkan dikosongin, akan muncul email yang belum diisi. Kemudian kalau ternyata emailnya sudah pernah didaftarkan, maka akan muncul email sudah terdaftar, kayak gitu. Kemudian validasi untuk password ini harus diisi, ya, required. Kemudian trim, tidak boleh ada spasi untuk password. Kemudian minimal 3 nih, minimal min length, jadi minimal karakternya harus 3, jadi tidak boleh kurang dari 3. Kemudian harus match antara password 1 dengan password 2, kayak gitu. Kalau misalnya tidak sama, akan muncul pesan password tidak sama. Atau misalkan karakternya kurang dari 3, akan muncul password terlalu pendek, kayak gitu. Demikian juga untuk yang password yang 2 atau konfirmasi passwordnya sama nih, ya. Kemudian if form validation run sama dengan false, artinya validasinya salah, ya, tidak valid, maka akan dibalikan kembali nih ke halaman registrasi, seperti itu. Kalau else berarti validasinya sudah oke, maksudnya valid gitu, ya, maka nama field yang diinputkan tadi, ya, ada nama, email, image, password, role ID, ini akan dikirim nih, simpan data ke dalam tabel user yang ada di database pustaka, ya, gitu. Ini, ya, ada nama, kemudian email ini adalah field email yang ada di tabel user, ya. Nama adalah field nama yang ada di tabel user. Kemudian image-nya ini default JPEG, ini adalah gambar default yang ada di sini, ya, ada di sini nih. Nanti gambarnya pertama kali adalah gambar seperti ini, default gini. Nanti bisa diubah dengan gambar kalian masing-masing, seperti itu. Untuk password
Ini menggunakan MD5, jadi di enkripsi ya. Kemudian role ID-nya 2, berarti dia terdaftar sebagai member. Kalau 1 sebagai admin kayak gitu. Kemudian disaktif, berarti akunnya sudah aktif. Kalau 2 berarti nonaktif. Kemudian tanggal inputnya adalah time sekarang, tanggal saat ini, seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudah berhasil nih terdaftar dan masuk ke database, akan muncul selamat akun member Anda sudah dibuat. Silakan aktifasi akun Anda, seperti itu ya. Kemudian ada function logout nih, kita tambahkan dari sekarang ya untuk logout. Kemudian tadi ada function block, ini untuk memanggil aja ya, memanggil tampilan blok tadi yang ada dalam folder views. Kemudian yang gagal juga nih, function yang gagal untuk memanggil tampilan untuk atau menampilkan tampilan gagal aktivasi, seperti itu. Nah, nanti tampilannya untuk form registrasi akan seperti ini. Ini kan halaman loginnya nih ya, kita ulang dari awal deh. Pustaka, kemudian ini halaman login. Sebelum login kita harus punya akun, maka harus daftar dulu. Nah, di sini ini adalah tampilan daftar member. Kenapa sih daftar member? Karena tadi di scriptnya kan di sini ya. Nih ya, role ID sama dengan 2, berarti ya daftarnya sebagai member kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau daftar sebagai admin, bisa aja nanti kita daftar dulu sebagai member, jadi di database-nya nanti tinggal diganti role ID-nya menjadi 1 kayak gitu ya. Di sini tadi ada judul daftar menjadi member, kemudian inputan nama lengkap, inputan email, inputan password 1, kemudian inputan password 2, yaitu ulangi password, dan tombol submit daftar menjadi member. Kemudian ada link nih, kalau misalkan udah jadi member tinggal login aja kayak gitu. Kita coba daftar ya. Misalkan namanya adalah Rena, alamat emailnya adalah rena@gmail.com, passwordnya ini tipenya langsung passwordnya, karena tadi di registrasi untuk password tipenya adalah password, jadi dia akan tipenya akan seperti ini, bulat-bulat, bukan tulisan, jadi lebih aman seperti itu ya. Nah, kan kita coba menjadi member. Nah, selamat akun member Anda sudah dibuat. Kita cek kembali apakah masuk ke database ya. Kita cek database pustaka, masuk ke user, masuk nih ya. Nah, sekarang kita coba inputan yang tidak validnya, misalkan namanya dikosongkan, kemudian emailnya kita coba aja nih ya, tes, kemudian passwordnya kurang dari 3 karakter, kita coba daftar. Nah, maka namanya muncul nama belum diisi, kemudian email tidak benar karena formatnya bukan email ya, kemudian passwordnya terlalu pendek tadi kayak gitu. Nah, setelah mendaftarkan akun, berarti kan kita harus login ya. Nah, setelah login, maka kita nanti akan mengakses sebuah halaman, yaitu halaman admin, seperti itu. Nah, berarti kita harus membangun sebuah halaman admin ini. File yang perlu dibuat untuk menampilkan halaman admin ini yaitu ada file header, ini untuk bagian header ya, atau bagian atas, kemudian bagian footer, bagian bawahnya, kemudian sidebar, ini adalah menu-menu yang nanti yang sebelah kiri, kemudian ada top bar, ini juga menu-menu yang di bagian atas kanan nanti ya, kemudian file index.php, ini tampilan konten utamanya nih, ada di bagian tengah nanti ya, ini akan ditampilkan apa-apa aja. Misalkan nanti di halaman admin akan ditampilkan data-data buku, kemudian data-data user yang ada di database kayak gitu. Kemudian jangan lupa setelah kita membuat kelima tampilan ini, kita perlu panggil dengan sebuah controller bernama admin.php, seperti itu ya. Nah, ini jangan lupa penempatannya nanti. Untuk file header ditempatkan di templates, folder templates di dalam views, kemudian sama ya, footer, sidebar sama topper juga sama di folder templates di folder views. Kemudian beda lagi untuk index ini ada di folder admin di bagian views kayak gitu ya. Kita akan coba cek untuk scriptnya. Kalau untuk footer, header ya, maksudnya header ini masih bawaan template ya. Demikian juga dengan footer nih.
karena kita pakai template. Sebenarnya antara header, footer, sidebar, topbar, dan index ini adalah satu file ya, satu file script. Namun kita bagi-bagi menjadi ada header, ada footer, sidebar, topbar, sama index. Ini agar mudah dalam pengembangannya. Yang sering diubah itu kan biasanya di bagian index di sini ya. Jadi konten utamanya di sini seperti itu. Kemudian kalau misalkan ingin mengubah menu-menu yang ada sebelah kiri kayak gitu, berarti kita ke menu sidebar ke file sidebar kayak gitu. Nah, untuk di sidebar ini adalah tampilan menu-menu yang ada di sebelah kiri. Nanti ada apa aja sih? Pertama, ini ada judulnya pustaka booking, kemudian nanti ada kategorinya, kategori home. Di kategori home ini ada menu apa aja? Ini ada menu beranda. Jadi kalau kita klik beranda, akan tampil halaman admin di bagian home-nya. Ya, dia memanggil controller admin. Selanjutnya, tadi kan pada top bar ada menu profil saya ya, atau my profile, dan ada logout. Nah, untuk menampilkan halaman profil saya ini, kita perlu membuat file index ya. Jadi kita simpan dalam folder user, dalam views seperti itu. Nanti bisa di-download di sini ya. Kemudian setelah ditampilkan, nanti kita bisa ubah nih. Kita misalkan ingin mengubah nama atau mengubah fotonya gitu bisa. Kemudian tampilannya nanti kita buat file view bernama ubah strip profile.php. Kita simpan juga dalam folder user. Nih satu folder yang sama ya. Kemudian untuk pemanggilan dua file ini, kita gunakan controller user.php. Gunakan huruf besar untuk U-nya ya. Kita coba cek scriptnya. Untuk index, berarti ini tampilan profile saya. Dia menampilkan pertama adalah gambarnya ya, yang kita ambil dari folder aset ya, di folder htdoc pustaka aset image di profile ditampilkan nanti gambarnya. Kemudian ditampilkan nama dari database, tabel user, kemudian email yang sedang login siapa ya, seperti itu. Kemudian jadi member sejak. Nah, ini adalah kapan dia mendaftarkan akunnya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada link bernama ubah profil. Jadi pas kita ke halaman profil, kita ingin mengubah profil kita klik link ini ya, klik ubah profil. Ini akan mengarah kepada controller user function ubah profil, seperti itu. Nah, di tampilan ubah profil ini ada form berisi pertama ada inputan email, tapi di sini read only, berarti untuk email tidak bisa diubah kayak gitu. Kemudian untuk nama ini kita bisa ubah nih, ditampilkan dulu nih nama yang sedang login siapa. Kemudian kita bisa ubah dengan nama yang baru. Selanjutnya untuk gambar, di sini juga ada ditampilkan dulu ya gambar yang sedang login, gambar aslinya siapa. Kemudian kita bisa ganti gambarnya. Di sini ada input type file, pilih file sesuai yang kita inginkan. Kemudian setelah itu ada button atau tombol ubah. Ini akan mengarah kepada controller user function ubah profile kayak gitu ya. Kemudian ada button kembali juga nih kayak gitu. Pada controller user ini dia meload tentunya model user ya, karena berhubungan dengan tabel user. Selanjutnya ini public function index ini untuk memanggil tampilan profil saya nih ya. Nih, tampilan header, sidebar, topbar, serta index di dalam folder user. Ini adalah tampilan my profile atau profile saya. Di sini ada judulnya profil saya. Kemudian dicek data email yang sedang login siapa. Nanti nama yang ditampilkan harus sesuai dengan yang login siapa nih, email yang sedang login. Misalkan si Rena tadi, berarti nama yang tampil adalah si Rena. Kemudian foto yang tampil adalah foto si Rena kayak gitu ya. Kemudian public function anggota ini sebelum belum digunakan ya, tapi untuk menampilkan data anggota aja, bukan si adminnya, seperti itu. Kemudian ada function ubah profile, ini digunakan untuk tadi ya, untuk mengubah data profil, judulnya ubah profil. Kemudian ini dicek email yang sedang login siapa. Kemudian juga ada form validation nih, namanya tidak boleh kosong. Jadi kalau namanya ingin diubah tidak boleh dikosongkan kayak gitu ya.
Kemudian nanti ditampilkan, kita bisa ubah nih namanya, email bisa diubah, kemudian gambarnya juga nih ya. Input post berarti namanya akan diposting ke tabel user, kemudian emailnya juga, kemudian gambar. Nah, gambar ini akan di-upload, akan dikirim ke folder aset ya, di pustaka htdoc ya. Aset, image, profile terakhir berada di folder profile seperti itu ya. Kemudian tipenya adalah yang diperbolehkan adalah tipe GIF atau JPEG atau PNG seperti itu. Di luar itu maka nanti tidak diperbolehkan. Kemudian max size-nya adalah 3000, kemudian max weight-nya adalah 1024 dan max height-nya ada 1000 seperti itu. Nanti setelah terupload, maka gambar lamanya yang di vote tadi akan dirubah menjadi gambar baru yang kita pilih seperti itu ya. Kemudian di sini ada db set nama dan email, set nama yang baru kita ubah, where di mana email yang sedang login siapa. Tadi kan email nggak boleh diubah ya, jadi set nama berdasarkan email yang login, kemudian update tabel user kayak gitu. Nanti akan muncul kalau misalkan terupdate profil berhasil diubah kayak gitu ya. Kemudian untuk tampilan admin ini dan profil saya juga belum bisa ditampilkan ya. Kenapa? Karena tadi kayak ada menampilkan data buku, menampilkan data anggota, itu kan perlu file-file yang harus kita buat lagi. Nah, itu kan sedangkan file tersebut belum kita buat. Jadi sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi nih di episode selanjutnya agar tampilan halaman admin serta profil saya bisa ditampilkan. Oke, sampai sini terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.